Oke, Syamil boleh dinyalain kameranya? Alfa, sinyalnya kurang bagus ya Alfa ya? Alfa, suara kakak kedengeran jelas gak? Aja kedengeran jelas banget. Iya, kalau Arjuna jelas. Ini Alfa agak ngelek-ngelek nih kelihatannya. Oke, kakak mute dulu ya Arjuna ya. Oke teman-teman, halo selamat malam. Selamat datang kembali di kelas Visual Programming. Hari ini pertemuan yang ke-13. Kalau nggak salah, bener nggak? Ya harusnya pertemuan yang ke-13. Materi malam ini penting banget teman-teman. Penting banget. Kakak agak menyayangkan ya, yang lain nggak pada hadir. Eh, dan juga sebenarnya kakak masih sakit ya. Bukan masih sakit, sakit lagi. Kecapean teman-teman, kakak setiap hari kerja, sehari kerja di atas 10 jam, dan setiap hari gitu, dari hari Senin sampai hari Minggu. Kakak nggak ada hari liburnya sama sekali. Jadi sakit lagi nih, badan kakak kurang enak, lemas banget. Tapi karena materi malam ini penting banget, jadi kakak memutuskan untuk tetap ngajar dan tidak digantikan sama tutor lain gitu. Tapi kakak izin ke teman-teman, jadi malam ini kakak hanya menyampaikan materi saja. eh Setelah kakak menyampaikan materi, teman-teman silahkan kerjakan mandiri ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman boleh chat kakak. Kakak insya Allah akan standby di chat. Tapi kalau misalnya kakak udah nggak kuat, mungkin kakak bales besok gitu ya. Oke, oke. eh Kakak langsung share screen aja. Nah, Alfa juga kurang stabil kan internetnya. Jadi kakak langsung share screen saja. Oke, kelihatan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang prosedur, teman-teman. Oke, ada yang sudah pernah dengar atau tahu prosedur itu apa? Boleh dijawab? Belum tahu ya. Jadi, materi hari ini kita akan bisa membuat custom eh, perintah sendiri, teman-teman, atau custom code sendiri. Ya, kalau biasanya kita hanya menggunakan kode-kode yang sudah disediakan di Scratch, tapi malam ini teman-teman akan belajar gimana caranya membuat custom code gitu. Custom code, kode. Nah, malam ini kita akan belajar gimana caranya membuat perintah custom ya. Habis itu kita juga akan mempraktekkan perintah custom ini pada sebuah game labirin. Jadi nanti kita akan membuat game labirin ya. Nah, ini agak cukup sulit, jadi nanti teman-teman silahkan perhatikan. Habis itu kita akan membantu memperbaiki kode orang lain. Nah, yang ini kakak nggak tahu apa, kenapa ada di sini. Tapi yang jelas dua ini akan kita pelajarin ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke dalam Scratch ya. Nah, nanti teman-teman kerjakan lesson 3 nomor 7 dan 8. Nah, nomor 7 itu Scratch, nomor 8 itu Scratch juga, tapi beda dia. Yang 9 apa dong? Apa? Yang 9. 9 ini buat cek aja, cek. Nomor 7 sama 8 aja kerjainnya. Oke, kita sekarang masuk ke Scratch yang nomor 7 dulu ya. Nah, yang ini. Oke, sebentar. Oke, di sini kita akan membuat game judulnya Bot Mars Melompat. Jadi sudah jelas ya, game yang kita buat itu tentang melompat gitu. Oh ya, sebentar teman-teman. Kakak mau pakai, ini ada 7 orang, 6 orang. Oke, Al-Fatih sudah hadir. Tunggu Al-Fatih ya, kita tunggu Al-Fatih ya. Pas banget nih. Oke, karena ini backgroundnya di perternakan, kakak mau jadi berubah menjadi hewan aja. Nah, oke. Kita coba pakai avatar ya.
Halo Al-Fatih, Gimana caranya bisa jadi hewan? bisa pakai avatar. Nanti kakak ajar. Halo Al-Fatih, kedengeran suara kakak? Kedengeran. Kedengeran ya? Oke. Jadi, Tunggu eh, Kak dari ya, makan. kedengeran ya. Jadi malam ini kakak izin, kakak udah ngomong tadi ke teman-teman yang lain. Kakak lagi sakit lagi. Jadi kakak malam ini hanya menyampaikan materi aja. Nah, nanti setelah kakak menyampaikan materi, teman-teman silahkan kerjain mandiri ya. Nah, malam ini materinya prosedur. Prosedur itu gimana caranya kita membuat kode atau perintah custom. Kalau sebelumnya kan kita hanya menggunakan perintah-perintah yang sudah disediakan nih di Scratch ya, Al-Fatih. Di sini kan udah banyak perintah-perintah nih. Nah, kita biasa hanya menggunakan perintah yang sudah disediakan. Tapi kita hari ini akan belajar gimana caranya membuat perintah sendiri. Gitu ya. Oke. Jadi Al-Fatih perhatikan ya, ini materi yang penting banget malam ini, jadi tolong diperhatikan. Kalau belum paham nanti boleh tonton rekamannya setelah kelas. Jadi kakak hanya nyampein materi aja malam ini, habis itu teman-teman silahkan kerjakan secara mandiri. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Bot Mars melompat. Kalau kakak pencet bendera hijau, oke, tidak terjadi apa-apa. Nah, kita baca deskripsinya. Tekan tombol spasi dan lihatlah bot Mars melompat 2 kali buat proyek yang sama. Oke, kalau kakak pencet tombol spasi, oke. Robotnya akan bergerak 2 kali ke atas dan ke bawah. Kita lihat tasnya apa aja. Nah, di sini kita disuruh membuat perintah baru ya, yaitu perintah lompat. Nah, di sini kita dikasih clue-nya. Clue-nya ini kayak robot berubah posisi secara bertahap. Robot bergerak ke atas dan kemudian ke bawah. Gunakan perintah-perintah ini, gitu ya. Habis itu, perintah ini muncul di bagian balok saya. Gunakan itu. Nah, teman-teman kalau misalnya mau membuat perintah custom, teman-teman bisa ke bagian My Blocks di sini ya, My Blocks dan bisa bikin perintah custom. Oke. Kalau gitu sekarang kita buat dulu ya, gimana caranya si robot ini bisa melompat. Oke. Kakak akan contohkan secara bertahap biar teman-teman bisa paham. Kakak pengen manfaatin pakai bendera hijau dulu aja. Habis itu, nah biar robotnya ini seolah-olah lompat, kita bisa menggunakan ini ya, ubah Y, perintah ubah Y sebesar 10 dan minus 10. Nah, kalau teman-teman ingat, Y itu kan berkaitan sama titik koordinat ya, sumbu Y. Sumbu Y itu dari bawah ke atas. Gitu. Al-Fatih nggak usah di-record karena kakak udah record ya. Nanti bakal kakak upload ke YouTube. Oke, kita manfaatkan perintah Y ya, ubah Y sebesar. Oke. Change Y by berarti ya. 10 sama minus 10. Kita tambahin minus 10. Nah, kalau kakak pencet bendera hijau, oke. Kok dia nggak berubah? Oke. Dia nggak berubah ya. Nah, karena kita belum masukin repeat. Gitu. Kita masukin repeat. Di situ repeatnya berapa kali? 10 kali. Oke. Kita masukin repeat dua-duanya, teman-teman. Nah, ini repeatnya 10 kali ya. Oke. Kalau kamu pencet bendera hijau, gitu. Dia seperti melompat ya, tuh, kayak melompat. Nah, kalau kakak jelasin, perintah ini adalah dia akan mengubah Y-nya dari robot sebesar 10 dan sebanyak 10 kali. Jadi naik ke atas 10, terus kalau minus 10 itu kan turun ke bawah ya. Turun ke bawah sebanyak 10 dan diulangi 10 kali gitu. Jadi kayak ngelompat. Nah, sekarang kita akan membuat perintah customnya. Perintah melompat gitu ya. Nah, di sini kita ke bagian My Blocks dulu terus klik Make a Block. Nah, terus kita bikin block name-nya. Misalnya block name-nya adalah perintahnya ya. Nama perintahnya itu melompat. Melompat. Gitu. Oke. Kita udah membuat perintah melompat. Nah,
Perintah melompat itu kayak gimana sih? Perintah melompat itu ya kayak gini gitu, menggunakan perintah ini. Jadi kita tinggal gabungkan aja nih. Define melompat, artinya jelaskan melompat. Nah, melompat itu adalah kita melakukan perubahan pada sumbu Y sebanyak 10 dan diulangi 10 kali, dan juga perubahan pada sumbu Y minus 10 dan diulangi 10 kali. Kayak gitu. Jadi melompat itu perintahnya adalah ini. Nah, kan di sini kita disuruh melompat 2 kali ketika pencet tombol spasi ya. Berarti kita tinggal menggunakan perintah melompat ini, ya, perintah melompat menggunakan event space. When space key press, kita melompat. Gitu, teman-teman. Oke? Kalau kakak pencet tombol spasi, nah, sekarang robotnya sudah bisa melompat. Kakak cek. Oh, salah. Oh, di sini lompatnya 2 kali. Nah, berarti sekarang kita bisa pakai kontrol. Kita repeat 2 kali. Ya. Kita bisa gini, repeat 2 kali. Atau bisa dibikin melompatnya 2 ya. Gini juga harusnya bisa. Melompatnya 2. Nah, gitu. Kalau kakak cek, oke, betul. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Ayo, yang mau nanya silahkan sekarang nanya. Waktunya nanya. Nggak ada sama sekali. Yakin? Yuk. Arjuna jangan dicoret-coret. Dihapus dulu. Oh iya. Kalau nggak ada silahkan difoto, teman-teman. Ayo, foto-foto. Yang mau foto-foto. Yang mau foto-foto. Ini gampang ya harusnya ya. Tapi tentang membuat perintah sendiri, udah paham belum, teman-teman? Paham nggak, Dava? Cuman Oh, paham? itu kadang define-nya bisa itu run without screen refresh. Jadi nggak usah nge-refresh, gerak sendiri gitu. Kan tadi kan ada tulisan di kiri bawah run without screen refresh. Kadang itunya yang bikin susah. Ini. Iya. Oke. Oh, Dava udah pernah explore ini berarti ya? Iya. Mantap. Oke. Sampai sini yang lain gimana? Udah difoto belum? Ayo, foto. Ya pasti. Alfa, Syamil, Al-Fatih, udah? Dah. Oke. Syamil, Alfa, udah belum? Aku nggak bisa. Nggak bisa, ya udah kakak screenshot ya. Yang nggak bisa kakak screenshot. Oke. Nanti kakak kirim di grup. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini, bot Mars melakukan salto. Berarti kita jelas ya. Kita bikin si robotnya ini salto, teman-teman. Kalau kakak pencet bendera hijau, nah robotnya salto kayak gitu. Tekan tombol spasi dan lihatlah. Oh, kalau bendera hijau dia begini. Kalau pencet tombol spasi, oh dia salto. Oh, 2 kali. Penempatan awal dan penampilan robot juga bisa dikerjakan dengan perintah terpisah. Lihat bagaimana itu dikerjakan. Oke, kita lihat tasnya. Oke, buat prosedur salto. Perintah Anda sendiri adalah yang dibuat. Oke, kita di sini udah dikasih clue ya gimana caranya bikin si robotnya itu bisa salto. Oke, tinggal kita ikutin aja kalau yang ini. Terus salto 2 kali ketika mencet tombol spasi. Oke. Oh, ini juga udah dijelasin. Define penampakan robot sama define melakukan salto. Berarti kita tinggal bikin melakukan saltonya. Nah, berarti kita tinggal ini aja, bikin ini. Gampang banget ya. Repeat 2 kali. Repeat 20 kali deh. Terus change Y by. Change Y by. Itu 29 kali. Yang mana? 29 kali itu Oh iya. repeatnya. Sorry. Thank you Arjuna udah ngingetin. Change Y by sebesar 5. Habis itu putar ke kanan sebesar 18 derajat. Ada yang tahu kenapa 18 derajat, teman-teman?
Neo. Kenapa 18 derajat? Neo. Tahu nggak alasannya? Ayo, ini berkaitan sama matematika. Oke, nggak ada yang tahu ya. Kakak kasih tahu kalau gitu. Kenapa 18 derajat? Karena 18 dikali 20 itu 360 gitu. Nah, kenapa 18 degrees? Berarti robotnya itu akan berputar sebanyak 360 derajat. Nah, 360 derajat itu putaran sempurna gitu. Jadi dia akan berputar sempurna sebanyak 360 derajat. Gitu ya. Itu jawabannya kenapa 18. Oke. Di sini ubah y-nya -5. Oh, biar dia turun. Kita tinggal duplikat aja. Terus chance y by-nya -5. Oke. Udah deh harusnya. Gitu ya. Nah, oh, kita tinggal kalau pencet tombol spasi di atas, dia akan melakukan salto sebanyak 2 kali. Oke. Pencet. Cek. Betul semua. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada? Foto yang mau foto, kakak screenshotin juga. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini sprite jungkir balik ke depan dan belakang. Wah, ini agak susah nih kayaknya. Kalau kakak lihat, oh. Gunakan tombol spasi serta angka 1 dan 2. Oke, kalau tombol spasi, oh dia akan maju ke depan terus ke belakang. Kalau 1 ke depan aja, 2 ke belakang aja. Oke. Oh, ini banyak tasnya ya, ada 5. Mulai. Prosedur mulai. Pergi ke X, atur ukuran. Oke. Ini teman-teman harus buat di awal ya, kalau ada tulisan prosedur mulai gitu ya. Ya, berarti kita disuruh untuk membuat perintah baru yaitu mulai untuk mengatur ukuran, posisi dan arah. Terus jungkir ke belakang buat prosedur jungkir ke belakang dengan sama jungkir ke depan. Nah, di sini nggak ada jungkir ke depannya. Menekan tombol spasi, oke. Menekan angka 1, menekan angka 2. Oke. Ini nggak dijelasin ya gimana caranya bikin jungkir ke depan. Nah, kita harus berkreasi berarti teman-teman. Oke. Pertama kita bikin ini dulu, prosedur mulai yang jelas-jelas udah disediain. Oke, kalau gitu kita bikin blok baru. Oke, ini udah ada. Mulailah. Oh, define-nya udah ada juga. Oh, ini udah ada flip depan. Oke. Kita kecilin dikit. Udahin deh. Ntar nggak kelihatan teman-teman. Define mulai ya. Define mulai berarti kita tinggal ikutin ini aja. Go to X, atur ukuran ke 100 sama mengatur arah. Go to X. Oke, dia udah sesuai ya. Atur ukuran ke 100%, set size to 100%, sama yang bawah mengarah ke 90. Point in direction 90. Oke. Kita udah membuat define mulai. Habis itu flip ke belakang, tinggal kita duplikat aja ya. Duplikat, flip ke depan. Tapi ada yang kita ubah teman-teman. Yang kita ubah, oh tinggal ditambahin minus aja. Ininya tinggal kita tambahin minus. Minus 18 yang Minus berapa? minus 18 gitu ya. Biar dia mundur ke belakang. Oke, habis itu kita disuruh kalau tombol spasi itu pakainya forward flip dan back flip. Oke, mana? Oke. Oh, belum ada eventnya berarti. Kita tambahin event when space key press, dia akan flip depan dan flip belakang.
Terus pakai event lagi. When nomor 1 ya kita cari ya. Nomor 1 key press. Terus dia akan flip depan ya. Flip depan. Kalau nomor 2 mana? Nomor 2. Nomor 2 dia akan flip belakang. Oke, gini aja gampang sekali. Oke, kita tutup. Kalau kakak jalanin, oh sebentar. Kok dia gitu doang ya? Di sini gitu doang nggak? Oh iya gitu doang. Betul. Kalau kakak pencet spasi, oh sebentar. Ini ada yang aneh teman-teman. Apa yang salah kira-kira? Kita cek dulu. Oh, oke. Kakak tahu yang salah. X-nya belum diubah. X itu kan mendatar ya. Kita harus dibikin minus juga. Y-nya minus, X-nya juga minus. Turn-nya minus, X-nya juga harus minus. Oke. Kita pencet lagi bendera hijau. Nah, dia akan balik ke posisi semula. Kalau kakak pencet spasi, sudah pas. Dia akan flip depan, kemudian flip belakang. Kalau kakak pencet angka 1, dia akan flip depan. Kalau kakak pencet angka 2, dia akan flip belakang. Kalau kakak cek, betul semua. Oke, mantap. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kakak screenshot dulu. Yang mau foto Coba boleh. yang ke bintang. Yang Apa mau yang foto di boleh bintang? foto. Emang yang bintang apa? Nggak ada bintang. Itu background doang, bukan sprite. Bukan itu loh. Kan habis senyum kan ada bintang. Yang di atas. Yang di atas mana? Itu loh. Nih, ini. Itu Ini kan di level, step level. 3. Itu level. Coba di level bintang ada apa? Level bintang ada soal juga. Pengen lihat. Tuh, bot Mars berjalan atau salto sepanjang waktu. Ini mau kakak contohin Kayak juga. di mana? Gak usah lah ya. Ini teman-teman kerjain sendiri. Iya. Kau udah Yang jelasin. mau foto yang level 3 tadi Kak, belum selesai tadi. Iya. Oh, Iya. ya, Iya. lupa kakak save. Oke, tenang aja, Dava. Udah kakak foto. Nanti kakak kirim di grup ya. Oke, di grup WA. Tanya ke ayah bundanya. Kakak kirim di grup WA nanti. Ya, codingannya. Oke, jadi kakak udah jelasin ya 3 soal. Nah, sekarang kakak akan jelasin ini yang labirin. Nah, ini agak susah ya, teman-teman ya. Tolong diperhatikan dengan seksama, teman-teman. Ini kakak pun cukup kesulitan ngerjainnya. Bukan kesulitan sih. Lama ngerjainnya. Tapi karena udah paham jadi cepat harusnya sekarang. Oke, kalau kakak nih, teman-teman baca dulu judulnya Anjing di Dalam Labirin gitu ya. Kalau kakak aja pencet bendera hijau, nah, kita disuruh mengumpulkan kristal nih. Di sini ada kristal, terus di sini ada petir yang bergerak. Nah, kalau kakak pencet arah, nah, dia akan bisa bergerak nih anjingnya nih. Gitu. Tapi di sini kita harus menghindari labirinnya. Tembok-tembok labirin ini kita nggak boleh kena. Kalau kena, maka anjingnya akan kembali ke titik start tuh ya. Nah, kalau kena petir juga sama. Tuh, dia akan kembali. Nah, kita nggak boleh kena petir. Nah, kalau kena petir, dia akan kembali. Jadi kita harus menghindari petir dan menghindari garis labirin. Nah, kalau kita berhasil mengumpulkan kristal yang biru, nanti kita akan masuk ke ruangan berikutnya gitu ya. Atau level 2 lah ya bisa dibilang. Nah sekarang juga kita harus menghindari petirnya. Kena lagi. Dan ke kristal yang ungu ini. Nah, kalau ada kristal ungu, dia akan muncul ini ya, kemenangan. Agak norak ya. Oke, kita cek. Di sini banyak banget tasnya nih, ada 6. Kita disuruh buat rencana proyeknya, teman-teman artinya suruh dipikirin dulu ya. Ini cara buatnya gimana.
Terus kita disuruh buat ini ya. Kita harus bisa mengontrol sprite anjingnya biar bisa bergerak ke atas, ke bawah, kanan, ke kiri gitu ya. Tambah dulu. Gitu, agak bocor suaranya. Oke, udah belum? Bentar. Mute all. Oke, udah. Nah, habis itu kita disuruh ada 2 rintangan dalam proyek ini, tembok dari labirin dan petir. Nah, kita tidak boleh menyentuh rintangan. Terus level 1 itu oh ya, di sini ada 2 level, backgroundnya beda ya. Nah, sama kita disuruh bisa agar menyentuh target. Jadi ketika kita menyentuh salah satu kristal, maka kita akan masuk ke level selanjutnya. Nah, sedangkan kristal yang satu lagi di level 2, kita akan membuat background yang ini, kemenangan ya. Oke, kakak tutup aja. Nah, teman-teman perhatikan ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini, di bagian background, itu ada 3 background. Ada Mesh 10, Mesh 1, sama Party. Nah, ini background yang menang ya. Oke. Kakak akan jelasin tidak sampai selesai, biar teman-teman ada tantangannya, gimana cara ngerjain. Jadi kakak akan nyisain nanti sedikit, biar bisa teman-teman selesain. Oh, mungkin, oh di sini ya. Kita akan membantu memperbaiki kode orang lain, mungkin itu kali ya maksudnya ya. Jadi teman-teman nanti silahkan selesaikan kode yang kakak buat. Tapi kakak bakal kakak nyisainnya nggak banyak kok, sedikit aja. Oke, sekarang kita ke bagian backdrop dulu ya. Teman-teman klik ini yang stage sampai warna biru. Oke, kakak buat perintah when green flag klik, maka dia akan ke switch backdrop to. Nah, level pertama tadi kan pakai yang mesh 10 ya, berarti mesh 10 gitu teman-teman. Oke. Nah, habis itu kalau udah kita langsung ke, oh ya sebentar, kakak cek dulu. Oh, level 1 kristalnya yang biru ini ya. Nah, berarti kristal yang ungu, kristal 2 ya namanya. Berarti when green flag klik, teman-teman perhatikan ya teman-teman ya. Dia belum muncul, berarti hide. Mana hide, bro? Oke, ini dia. Hide. Nah, sedangkan kristal biru itu show. Karena di level 1 dia show. Adanya dia di level 1 ya. Oke. Show. Gitu. Nah, yang lightning ini ntar aja. Nah, yang lightning teman-teman pikirin ya gimana caranya lightningnya bisa bergerak. Oke? Gampang. Oke, sekarang kita, nah ini bagian yang paling ribet ya, bagian anjing ini. Dia soalnya banyak banget perintahnya. Sebentar, kita bikin anjingnya bergerak dulu deh ya, pertama-tama ya. Misalnya kita bikin perintah namanya kontrol ya, kontrol. Oke. Nah, di sini udah langsung ada ya. Ini perintahnya dan ini define control. Artinya kita disuruh ngejelasin kontrol itu gimana. Nah, sebenarnya banyak cara teman-teman. Gimana caranya bisa ngegerakin anjing ini. Nah, harusnya Dava nggak kesulitan ya, karena Dava pernah bikin game kayak gini kan. Nah, teman-teman yang lain di sini akan membuat game yang kayak Dava pernah buat. Nah, di sini kita bikin, eh, kakak cek dulu ya, ada perintah apa aja. Oke. Eventnya, oh, nah di sini eventnya nggak ada event when key press ya, when keyboard key press ya. Jadi kita bisa memanfaatkan ini aja teman-teman. Pakai if else kali ya. Pakai if aja, pakai if, nggak usah else. Kita bisa memanfaatkan if karena di sini tidak ada event when keyboard key press gitu. Nah, if-nya kita isi
Yang ini kali ya. Nah, ini bisa jadi pengganti event keyboard. When key up arrow press, kalau up itu kan berarti sumbunya apa, teman-teman? Ayo, ada yang bisa bantu? Kalau up itu sumbunya apa? X apa Y? Kalau up itu ke atas, sumbunya X apa Y? Ayo jawab. Ye. Betul, betul, betul. Mantap, Pak Arjuna. Sumbunya Y, teman-teman ya. Berarti kita bisa pakai change Y by. Ya. Mana change Y by? Change Y by. Nah, ini X. Change Y by 5 aja. Oke. Di situ kita duplikat lagi. Kita bikin down arrow. Kalau down ya kita tinggal bikin minus. Duplikatnya di mana sih caranya? Klik kanan. Klik kanan nanti dia bisa muncul pilihan untuk duplikat. Oke. Kalau tombol ke bawah dia Mouse aku 5 aja. udah rusak kanannya. Mouse aku tak kirinya udah rusak. Jadi kalau dipencet nggak bisa. Kalau gitu dibikin manual aja, nggak usah diduplikat. Oke. Ini tombol atas dan bawah udah selesai. Sekarang kita bikin kanan dan kiri. Berarti right arrow kita ganti ya dari Y jadi X. Oke, X-nya 5. Nah, di sini left row salah. Oh ya, udah nih. Left row Y-nya juga diganti jadi X. Change X by minus 5. Oke. Nah, sekarang harusnya kita sudah bisa menggerakkan ininya ya. Menggerakkan si anjingnya. Belum bisa sih. Bentar. Gini cara ngeceknya. Kita pakai event dulu when green flag click. Habis itu pakai my blocks control. Oke, kakak gerakin. Nah, dia belum bisa bergerak. Kenapa? Karena kondisinya belum dicek, teman-teman. Kondisinya belum dicek secara terus-menerus. Berarti kita harus pakai repeat forever. Biar kondisi ini dicek secara terus-menerus. Jadi ketika kakak pencet tombol ke atas, kakak pencet tombol ke atas, nah, karena anjingnya udah bisa bergerak gitu. Tapi masih bisa bebas tuh ya. Nyentuh-nyentuh ini masih bisa karena belum kita bikin. Oke. Sekarang kakak akan bikin. Kakak cek dulu. Ngontrol strip anjing, menyentuh target buat rencana proyek. Oh, sebentar. Oke. Kita sekarang yang ini ya, bikin yang menyentuh rintangan, teman-teman. Menyentuh rintangan. Kita bikin perintah baru namanya rintangan menyentuh rintangan nih. Menyentuh rintangan. Oke. Kita bikin definisi dari menyentuh rintangan. Ini kita taruh bawah aja lah ya. Kita taruh bawah biar nggak ngeganggu. Menyentuh rintangan. Nah, kita Ini fotonya kayak gimana dong kalau ditaruh bawah? foto apa? Fotonya nih. Kakak foto satu-satu. Menyentuh rintangan itu Oke, kita pakai kondisi lagi, Deng. Ya, kita pakai kondisi lagi, pakai if lagi ya. Pakai if. Kita cek di sini ada apa? If. Nah, ini dia, touching ya. Kita bisa pakai if touching. If touching. Nah, kita di sini bisa pakai touching lightning. Ini lightning ya namanya ya, nama sprite-nya lightning. If touching lightning, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anjingnya ini kembali ke titik awal. Berarti langsung pakai go to X dan Y. Nah, kita taruh gini aja. Nah, ketika kita pencet bendera hijau juga dia go to X dan Y. Kita tambahin aja di atas ini. Ya. Nah, habis itu sekarang pakai if lagi. Duplicate.
if touching color, nah gini ya, kita pakai touching color, dihapus. If touching color, nah colornya ini kita pilih, nah kita pilih yang ini, yang bawah teman-teman, ya kita pilih yang bawah biar kita bisa ngambil warna dari tempat lain. Nah tinggal kita arahin ke sini, nah ke sini, ting, nah kita pakai ini. Dia akan kembali ke titik semula. Nah, sekarang kalau kakak jalankan, nah, kok masih belum bisa? Oh, sorry. Kita belum masukin menyentuh rintangan ke atas ini. Nah, sekarang kalau kakak jalanin, oh, dia akan balik ya. Berhasil ya. Mantap ya. Kalau kena garis, nah dia akan balik juga. Oke. Oke, mantap. Sekarang kita bikin level 2. Nah, level 1 kan nih udah ya, level 2. Oh, bentar. Level satunya dulu. Level satunya belum selesai ya. Sebentar. Level 1. Oh, level 1 udah, Deng. Kita sekarang bikin level 2. Petirnya belum, diamondnya tolong dikenain belum. Betul, betul. Diamondnya. Berarti kita bikin perintah baru ya. Misalnya perintahnya namanya level cek kayak. Cek level 2 ya. Cek level 2. Oke. Cek level 2. Oke. Nah, cek level 2. Oke, kita bikin define-nya dulu. Cek level 2 itu pakainya if lagi kali ya. Kita manfaatkan if lagi. If touching kristal ya, kristal yang biru ini ya. If touching kristal, mana if tadi? If, oh udah nih, udah ditaruh. If touching kristal, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia nanti masuk ke level 2. Nah, berarti kita bisa membuat apa teman-teman? Membuat broadcast di sini ya. Kita bisa membuat broadcast. Nah, nama broadcastnya adalah misalnya namanya level 2. Level 2. Oke. Yang lupa materi broadcast, Tapi boleh diulang petirnya lagi. belum. Petirnya udah nih. Kalau kenain petir, oh dia balik lagi kan. Maksudnya petirnya bergerak kali. Nah, petirnya kakak sisain Nggak buat bergerak, petirnya kakak sisain buat teman-teman. nggak bergerak. Pikirin gimana caranya bikin petirnya bergerak. Oke? Teman-teman nanti tambahin ya. Itu gampang kan? Gimana caranya petirnya bergerak. Nah, sekarang kakak pengen bikin gimana caranya biar masuk ke level 2 ya. Sekarang kalau anjingnya ini ke kristal yang biru, Enggak. dia belum masuk ke level kedua. Oke, kita udah bikin nih defense check level kedua, broadcastnya level 2. Oke, sekarang kita juga tambahin ininya juga, jangan lupa ya. Cek level 2. Oke. Nah, kalau udah bikin broadcast, kita bikin when I receive tentu saja ya. When I receive level 2, maka dia akan balik ke titik awal juga. Go to X dan Y. Sebentar. Oh, pakainya titiknya harus sama ya. Berarti pakai minus 185 sama minus 21. Oke. Harusnya dia nanti balik ke titik awal juga. Oke, habis itu sekarang kakak mau ke bagian background. Nah, dia ketika sudah menerima broadcast level 2, berarti dia ganti background. Backgroundnya yang diganti adalah mesh 1. Gitu ya. Switch backdrop mesh 1. Nah, berarti kristalnya ketika menerima broadcast level 2, yang ini hide gitu ya. Karena
Level 1 dia show, di level 2 dia hide. Sedangkan yang kristal ungu, ketika dia menerima broadcast level 2, maka dia show. Nah, oke. Sampai sini harusnya sudah bisa nih. Kalau kakak pencet bendera hijau, maka robotnya sudah bisa masuk ke level 2 harusnya. Ting. Nah, dia sudah bisa masuk level 2. Tapi kalau kakak ke kristal yang ungu, dia belum terjadi apa-apa. Oke. Sekarang sampai sini harusnya udah selesai ya. Jadi tugas teman-teman adalah gimana caranya ketika si anjing ini nyentuh kristal ungu, dia akan muncul ini ya, muncul Tapi aku background yang nggak ini. tahu caranya petirnya bisa ke kiri utara atau ke bawah ke atas. Kan kakak udah jelasin Arjuna, tinggal contoh aja nanti. Kakak bakal fotoin ya yang ini ya. Oke, Arjuna? Janji apa? Janji. Kakak kirim di grup, janji. Abis ini langsung kakak kirim di grup, janji. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Tugas teman-teman pikirin gimana caranya lightning-nya bergerak sesuai sama background-nya ya. Misalnya di level 1 itu geraknya kan tadi ke atas ke bawah ya. Ini level 1. Ke atas ke bawah. Kalau yang ini maju mundur, ke kanan ke kiri. Sama gimana ketika di level 2 nanti si anjingnya nyentuh kristal warna ungu akan muncul background kayak gini. Nah, itu udah teman-teman udah belajar semuanya. Harusnya bisa. Sampai sini Tapi ada pertanyaan? kita sebenarnya bisa bikin background nggak sih? Bisa kok, bisa. Gimana caranya bisa bikin background? Nanti ya, itu belum masuk materinya, Arjuna. Oke, tentang materi hari ini Pas ada di pertanyaan nomor teman-teman? berapa? Kan ini game nomor 3. Ya, Materi kita masih di game. Kalau yang itu yang bisa bikin itu di di 4, lesson 4 atau lesson 5. kakak lupa. Nanti ada kok. Insya Allah ada. Oke, fokus ke materi dulu. Ada pertanyaan nggak sama materi tadi, teman-teman? Nggak ada ya? Nggak ada. Aku mau foto. Mau foto? Oke, kalau Aku nggak juga kirim di chat ya. ya, kakak kirim di WA ya, di WhatsApp ya, teman-teman ya, jawaban-jawabannya. Jangan. Di WhatsApp aja, biar bisa dibaca Jangan. terus. Kalau kakak kirim di kolom chat, itu habis Zoom-nya selesai, teman-teman udah nggak bisa buka kolom chat lagi soalnya. Jadi percuma. Oke. Sebentar. Apa lagi ya? Oh iya, sekarang teman-teman silahkan buka website Algorithmics-nya, biar ke absen teman-teman. Mana? Oke, di sini Dava udah buka, Alfa udah buka, Al-Fatih udah buka. Yang belum buka Syamil sama Arjuna belum buka. Coba Syamil sama Arjuna tolong buka websitenya. Atau share screen dulu nanti kakak bukain. Kakak bantu bukain. Bisa kecek teman-teman. Yang belum buka websitenya nggak ke absen. Arjuna, ayo Arjuna tolong dibuka dulu websitenya. Biar ke absen. Ini gimana? Kenapa Alfa? Alfa udah buka kok websitenya. Tuh udah buka tuh. Jadi Alfa udah nggak usah. Alfa udah ke absen. Nanti aja. Arjuna sama Syamil tolong buka ya. Bagi link. Linknya. Wah ini udah pertemuan ke-13. Masa nggak apa linknya? Coba share screen sini Syamil. Kakak bantuin bukain. Share screen dulu. Arjuna, share screen dulu Arjuna.
Arjuna, tolong share screen. Nggak bisa, Bang. Oh, sebentar. You cannot start screen Coba share lagi. while the other participant is sharing. Lagi. Coba lagi. Oke, Syamil, pencet tombol plus. Buka tab baru. Oke, terus ketik learn.alg. Learn.alg. Nah, itu udah ada. Enter. Arjuna, share screen dong, Arjuna. Ayo, Arjuna. Arjuna nggak dihitung hadir kalau misalnya nggak share screen loh. Username-nya dulu, Syamil. Username-nya dulu baru passwordnya. Arjuna, Kak, ini gimana? Alfa kerjainnya nanti aja setelah kelas. Kakak lagi nggak enak badan, jadi abis ini kita langsung foto-foto. Nanti Alfa langsung buka aja ke websitenya. Alfa udah absen, udah buka tuh websitenya, kakak lihat. Tuh pencet yang tulisannya course paling pojok kiri. Pojok Ini. kiri atas, pojok kiri atas. Tulisannya course. Nah, klik. Nah, nanti kerjain nomor 7 sama 8 ya Alfa ya. Ini. Ya, 7 sama 8. Ayo Dava, Dava, Arjuna, share screen dulu Arjuna. Klik course, Syamil. Course. Oke, Arjuna udah buka di sini. Ya udah, kalau gitu sekarang kita tutup aja teman-teman. Baru ngebuka nomor 7. Iya, kakak lagi nggak enak badan. Sorry ya teman-teman ya. Oke, nanti teman-teman silahkan kerjakan materinya secara mandiri. Habis itu jawaban-jawabannya teman-teman coba kerjain dulu ya. Kerjain mandiri. Kalau nggak bisa, baru boleh buka contekan ya teman-teman ya. Tapi teman-teman usahakan dulu buat sendiri. Oke? Oke. Contekannya di mana? Di grup WhatsApp. Nanti tanya ke ayah atau bundanya. Grup WhatsApp. Atau teman-teman bisa tonton video YouTube. Nah, di video YouTube tuh harusnya juga lebih jelas tuh gimana step-step cara ngerjainnya. Oke, teman-teman? Nanti kakak bakal share linknya di grup WhatsApp ya. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung saja foto-foto teman-teman. Gaya bebas. 1, 2, mana Alfa? Alfa, kenapa kabur? Foto, mau foto. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ganti gaya lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di pertemuan minggu depan. Tolong dikerjakan ya teman-teman ya. Ini materi penting. Kalau teman-teman nggak ngerti, sayang banget. Oke. Dadah. Terima kasih. Dadah. Dadah.